Sebelum kita belajar, anak-anak, marilah kita berdoa supaya belajar kita menjadi barokah, bermanfaat. Kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Yang Bapak susun sendiri. Sebagai bahan renungan sebelum kita belajar, perhatikan gambar berikut anak-anak. Silahkan perhatikan. Tampil sebuah gambar. Ada seorang bapak, ibu, dan anak dan bapak guru menanam satu pohon, yaitu pohon mangga. Coba renungkan apa hubungannya gambar ini dengan kehidupan kita, mulai kita lahir sampai nanti kita akan kembali ke Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita semua. Inilah kehidupan kita. Ternyata hidup kita ini mulai kita dilahirkan ya seperti orang menanam pohon mangga ini. Pohon mangga ini kalau dibiarkan begitu saja, tentu saja tidak akan bisa hidup dengan baik. Tidak akan bisa hidup dengan subur, tidak akan tumbuh dengan normal. Tapi kalau dirawat, dipupuk dan sebagainya, maka akan tumbuh dengan normal. Begitulah hidup kita ini. Kalau kita ini mulai dari kecil sampai nanti kembali kepada Allah, maka kita setiap tingkah laku kita dihiasi dengan tingkah laku akhlakul karimah, maka akan membuahkan seperti ini. Buah mangga yang berbuah lebat, kelihatannya enak dipandang, dan setiap orang yang lewat pun juga akan tertarik untuk memegang dan sebagainya, bahkan untuk memakannya. Begitulah hidup. Makanya mulai kita dilahirkan, marilah sekarang ini kita pupuk, kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, agar nanti kita juga akan memetik sesuai dengan tingkah laku kita, sesuai dengan usaha kita, kembali kepada Allah dengan membawa bekal amal ibadah. Tentu saja nanti juga akan kembali dengan husnul khatimah. Kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Tema kita meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Ini ada sebuah bahasan kita nanti akan membahas kiamat sughra dan kiamat kubra. Sehingga sama saja kita membahas tentang iman kepada hari kiamat. Tentu saja kiamat itu ada dua macam. Ada kiamat sughra yang akan kita temui masing-masing, karena setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti akan menemui ajal. Dan kiamat kubra yang pasti nanti akan terjadi sesuai kehendak Allah, kun fayakun. Hanya Allah lah yang tahu. Apabila Allah menghendaki, maka itu akan terjadi. Baik kiamat sughra maupun kiamat kubra, kita akan mengenal dengan yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasr, yaumul mizan,
dan akhirnya kita akan menemui tujuan akhir kita, neraka atau surga. Semoga anak-anakku bisa memahami semuanya ini. Tentu saja kalau kita pahami semua ini akan menumbuhkan sikap mulia di antara kita semua, karena kita akan mawas diri. Semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat mungkar dan nakir. Anak-anakku semuanya, yang pertama kita akan masuk pada pembahasan iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya, meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari akhir ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Dan ini pasti akan terjadi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas dari ketentuan Allah yang namanya hari akhir atau hari kiamat nanti. Dimanapun kita akan sembunyi, pasti akan menemui yang namanya hari akhir. Tanda-tanda kiamat sughra. Kita masuk pada kiamat sughra dulu, atau kiamat kecil, yang kita akan menemui secara pribadi-pribadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda-tandanya yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan ini disadari maupun tidak, coba renungkan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita akan lebih percaya pada hal-hal yang baru, teknologi yang baru. Dengan gadget, dengan dunia maya, seakan-akan kita sudah menjadi orang yang hebat, seorang yang super, sehingga melupakan yang namanya agama Allah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah tentu saja untuk beribadah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Ini sudah sering mengejala, perzinahan. Yang ketiga, begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Banyak sekali mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya yang setiap saat akan menggoda kita. Sebagai umat muslim, tentu saja iman kita akan dicoba oleh barang-barang yang seakan-akan membuai kita. Maka harus kita hindari. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Islam sudah mulai difitnah dan sebagainya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dan di negara-negara lain. Syukur alhamdulillah di Indonesia masih dalam keadaan aman dan nyaman. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Bencana alam sudah mengintai kita. Bagaimana yang belakangan ini terjadi di daerah Luwu, di Sulawesi, banjir bandang, lumpur dan sebagainya, itulah
sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat sughra. Jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Ini sering kita temui karena aurat perempuan itu semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai diumbar. Meskipun ditutupi semuanya, tetapi pakaiannya sangat kelihatan menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat sughra. Kemudian tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Yang kedua, matahari terbit di sebelah barat. Nanti akan kita temui. Dan ini sudah diteliti, sudah diriset oleh ahli-ahli teknologi barat. Ternyata memang dari hasil riset itu dimungkinkan pergeseran terbitnya matahari, terbenamnya matahari pada sekian ribu tahun kemudian memang akan terbit dari arah barat. Keluarnya Dajjal, bukan lahirnya, karena Dajjal sudah ada. Keluarnya Dajjal, tinggal keluar saja, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Itu Dajjal. Kalau anak-anakku suka pembohong, ya begitulah pengikutnya Dajjal. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan turun Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembahnya. Ini tanda-tandanya semakin dekatnya kiamat, dan kiamat itu akan terjadi. Kalau sudah kiamat sudah terjadi, lihatlah di sini. Apa saja nanti yang akan kita temui setelah mati, setelah meninggal. Peristiwa sudah hari akhir. Ada yaumul barzah, yaumul hisab, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul mizan, sirat, syafaat, surga dan neraka. Mari kita kupas satu persatu. Itulah anak-anakku, untuk mengupas peristiwa-peristiwa ini. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus nantinya kita akan mengadakan evaluasi akhir pelajaran.
akhir tema. Sampai berjumpa pertemuan yang akan datang. Anak-anakku semua, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindarkan dari musibah-musibah yang selalu mengintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.